I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, di sini saya ada handphone Vivo Y16 ya, dimana ini akan saya lakukan pergantian IC MMC. Nah, ini sudah dibuka ya untuk IC MMC-nya, dan mesinnya pun sudah diberesin atau sudah dibersihkan lemnya. Nah, ini IC MMC-nya itu sudah saya siapkan dengan kode MMC itu KLMC. Nah, ini 64 GB ya. Jadi saya update handphonenya dari internal 32 ke internal 64 GB. Nah, setelah kita siapkan, kita masukkan ya di BGA UP Box. Ya, jadi kita akan menggunakan UP Box untuk melakukan write file dump. Nah, di sini sudah dimasukkan ya. Nanti kita akan coba melakukan write file dump-nya. Oke, teman-teman, simak video ini sampai dengan selesai ya. Nah, oke, di sini sudah saya buka komputer. Nah, untuk filenya itu akan saya lakukan ekstrak terlebih dahulu. Nah, di sini kita tunggu hingga ekstrakan sudah berhasil. Ini gede banget nih ukurannya. Nah, sambil menunggu, saya akan membuat sebuah folder pada direktorat UP file eMMC. Nah, di sini karena handphone yang kita kerjakan adalah Vivo, maka akan saya buat folder Vivo ya. Nah, di sini sudah dibuat folder Vivo-nya ya. Nah, ini ekstrak sedang berlanjut, biarkan saja. Kemudian, nah, karena kita lama menunggu ekstrak ya, sekarang akan saya buka terlebih dahulu UP MMC Toolbox-nya. Di sini saya menggunakan UP MMC Toolbox versi terbaru ya. Ini akan saya buka versi terbarunya. Oke, MMC Toolbox. Nah, dia memang sedikit lambat ya, karena komputernya itu sedang melakukan ekstrak. Jadi dipaksa membuka semua aplikasi yang ada, sedikit lambat. Hehehe, nggak apa-apa. Nah, di sini itu saya buka UP MMC Toolbox versi 1.8.0.3296. Yang dimana ini adalah versi terbaru ya, dan mudah-mudahan UV bisa update lagi untuk versi V1.9 ya. Kita tunggu saja. Oke, nah ini sudah terbuka ya. Oke, jika sudah terbuka seperti ini. Nah, tadi karena kita telah membuat folder Vivo, maka di brand ini dia muncul ya, Vivo ya. Tetapi sampingnya itu kosong karena file dump-nya itu belum kita pindahkan di direktorat Vivo tadi. Nah, sekarang kita menunggu file dump. Nah, jika sudah terdapat file dump atau sudah selesai file dumpnya ya,
Nah, ini sudah kelihatan tuh user area path, kemudian boot 1 boot 2-nya. Di sini folder file dump itu akan saya pindahkan ke direktorat C UP, ya, kemudian files mmc. Nah, di sini kita taruh di folder pipo tadi. Oke. Nah, kemudian kita buka kembali UP mmc toolbox. Nah, di sini kita ulangi ya, grep pipo dan muncul file dump yang tadi kita masukkan. Terdapat boot 1, boot 2 user area. Nah, saat kita lakukan write, dia harus ada syarat untuk melakukan identify terlebih dahulu. Nah, untuk mengecek nih MMC-nya sudah masuk atau belum. Oke, karena memang sudah masuk, maka kita langsung ya kita write ya. Nah, di sini sedang melakukan write boot 1, boot 2, kemudian gagal di RPMB-nya, tidak bisa nih. Nah, solusinya teman-teman bisa melakukan unchecklist pada RPMB, kemudian kita langsung write ya. Maka dia akan melakukan write di boot 1, boot 2 langsung ke user area ya. Nah, kemudian nanti terakhir itu XCSD. Itu dia akan melakukan write-nya. Nah, jika ada merah seperti ini, itu kita abaikan saja, tidak masalah. Selanjutnya, teman-teman, kita akan identify lagi ya. Kita pastikan identify. Untuk boot partisinya dia sudah berubah ke boot enable 1. Selanjutnya kita akan lakukan write user path. Nah, sampai user path di sini itu hanya bisa masuk ke boot doang. Nah, ke boot doang ya. Sedangkan kalau misalkan di UV itu harus ada yang namanya super user data OTP plus info dan segala macam. Nah, kalau kita masuk di langsung kita tarik nih, kita klik, maka dia sampai boot doang. Nah, solusinya itu gampang. Teman-teman bisa lakukan identify terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya pilih salah satu partisi. Di sini saya menggunakan partisi primary GPT. Saya buka di file yang tadi user path-nya. Cari primary GPT-nya. Nah, maka jika sudah, teman-teman bisa buka folder pivo-nya ya, yang file dump tadi. Kita buka sampai di sini, kemudian user area part-nya, foldernya kita drag and drop langsung ke folder UP. Tuh, maka dia langsung masuk ya. Kemudian si super juga masuk sistem ya, kemudian plus info dan yang lainnya. Selanjutnya bisa langsung klik write. Nah, di sini teman-teman kita tunggu sampai semuanya masuk, termasuk super dan yang lainnya.
Oke, teman-teman, karena di sini dia sudah masuk ya, semuanya sudah masuk, kita identifikasi lagi. Oke, kita menunggu, maka dia itu sudah terbaca sudah terbaca roomnya ya, atau softwarenya, firmware sudah terbaca, sudah masuk ke MMC. Nah, di sini karena terenskripsi user datanya, maka karena saya melakukan update internal ya, di sini saya lakukan resize di special test ya. Nah, kita menunggu restoring OTP size-nya down, kemudian restoring flash info-nya down juga. Nah, jika sudah down semua, kita lakukan identify lagi. Nah, kita lakukan identify kembali ya. Nah, oke. Dia user database-nya masih enskripsi. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita factory reset agar bisa melihat internal dari MMC yang sudah kita resize. Karena kenapa lakukan resize? Karena MMC yang digunakan itu 64 GB. Jadi kita lakukan upgrade ya. Nah, jika sudah done semua, jika sudah done semua, kita identify lagi. Kita tunggu. Nah, dia kan sudah terbaca ya. Internal storage-nya pun ada 48,25 GB. Mantap. Jadi sudah oke. Selanjutnya, karena sudah semua ya untuk pengisian file dump-nya, ini akan saya lakukan pemasangan IC MMC pada mesin Pipo Y16-nya. Nah, untuk videonya ini saya percepat ya teman-teman ya. Percepat, yang kalau misalkan ngerjain nanti teman-teman fokus saja untuk pemasangan IC MMC-nya. Nah, di sini itu saya akan melakukan uji coba pada mesin yang tadi di servis diganti IC MMC. Nah, ini mesinnya saya tunjukkan ya, sesuai ada nah, di sini itu kita akan nyalakan untuk handphone Pipo Y16-nya. Oke, alhamdulillah ya, handphone ini dia sudah menyala. Sudah menyala, kalau logo Pipo mati, kemudian hidup lagi. Nah, ini dia sedang restart dulu, biarkan saja, nggak apa-apa ya, mungkin namanya proses sinkronisasi. Kita restart, mati lagi nih, ini 2 kali restart kalau nggak salah. Kemudian nanti dia masuk ke Pipo recovery. Selanjutnya teman-teman bisa clear all data. Nah, clear data, dia sedang melakukan reset. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa menunggu agar handphone ini dia bisa masuk ke menu ya, ke menu bahasa. Karena di sini itu saya akan diamkan dulu ya, karena melakukan proses yang agak panjang juga ini. Oke, alhamdulillah handphonenya sudah bisa keluar halo. Ini di menu bahasa, kita klik next saja ya. Kita mulai, kita sampai selesai nih, sampai menu ya, pokoknya seperti biasa lah ini mah. Oke, sampai menu hubungkan WiFi, kita tunggu. Nah, di sini dia WiFi bisa nih, berarti fix WiFi nih, peldamnya mantap. Oke,
Oke, WiFi-nya sudah bisa terbaca. Kemudian tanggalnya next saja. Hingga handphone Vivo Y16-nya itu bisa masuk menu ya. Nanti akan kita cek nih di tentang ponselnya. Nah, ini dia sudah bisa masuk ke menu ya. Tuh. Nah, di sini akan saya langsung. Nah, di sini terdapat layanan Vivo error. Ini itu ada fixnya sih, ada tipsnya. Nanti saya sematkan di link deskripsi ya untuk cara-caranya. Nah, di sini akan kita cek emailnya. Wih, ada nih emailnya tuh, email 1, email 2, SN pun ada ya. Mantap. Nah, di sini akan saya buka pengaturan. Nah, kita coba akan cek nih di sistem di tentang ponselnya, tentang telepon. Tuh, dia sudah 64 GB ya. Nah, 64 GB. Mantap nih. Versi Android 12, kemudian RAM-nya itu 3 GB. Dan email pun ada. Nah, selanjutnya akan kita coba menggunakan kartu SIM card. Nah, di sini dia sudah muncul ya, bar sinyalnya sudah muncul, artinya sudah terdeteksi kartunya. Kemudian dan kartunya pun sudah muncul ya. Di sini saya menggunakan XL Axiata. Oke teman-teman, demikian video kali ini ya. Semoga membantu. Terima kasih.